Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Sore, Bu. Oke, selamat sore. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita bahas pada hari ini, atau yang kalian presentasikan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ketika Ibu Rika absen, tolong jawab hadir ya. Jonathan, Hadir. Brian tidak ada ya. Anderson, Hadir. Martin, Hadir. Charlene, Hadir. Joanna, Hadir. Samantha, Hadir. Kezia, Hadir. Luiza, tidak ada. Ian baru masuk. Oke, Yolanda, tidak ada ya. Oke, tadi Brian dan Yolanda tidak ada. Brian, Yolanda baru masuk. Oke. Lanjut. Temi. Vincent. Hadir. Aiden. Hadir. Winston. Hadir. Cheryl. Hadir. Ellen. Hadir. Betty. Hadir. Kisha. Hadir. Alan. Alan tidak ada. Fiona. Fiona juga tidak ada. Paul. Hadir. Oke. Yang tidak ada hari ini Luiza. Lalu Alan. Fiona. Oke, baik teman-teman. Silakan yang mau presentasi langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang sudah dikirim ke Google Classroom juga tidak apa, silakan. Karena kemarin baru ambil nilai itu baru Charlene, Jonathan, Vincent, Cheryl. Bagaimana yang lainnya? Ayo silakan. Vincent tidak mau ambil? Saya udah kirim ke Google Classroom, main videonya di sini aja ya, nggak apa-apa. Oke, Play boleh. videonya, oke. Oke, yang lainnya mana? Betty. Novel yang saya akan bicarakan, kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Oke. Novel yang saya akan bicarakan namanya Remaker Life. Nah, Remaker Life latar belakangnya dia adalah judul bukunya Remaker Life, pengarangnya Nachikyo. Dia adalah orang Jepang. Jadi novel ini sebenarnya
ditulis di bahasa Jepang tapi ditranslate ke Inggris. Tanggal terbitnya Maret 2017 dan tebal halamannya 280 sampai 320 halaman. Karena novel ini aja banyak volume, jadi setiap volume halamannya beda, jadi tidak ada tebal halaman yang fix. Sinopsis di novel ini, itu protagonis kita Kyoya, dia adalah seorang programmer, dia program game-game kayak novel visual dan grafik-grafik begitu. Suatu hari, perusahaan Kyoya bangkrut, jadi dia harus cari pekerja yang lain. Tetapi Kyoya susah cari kerja karena ada banyak kompetisi yang untuk programmer dan dia juga tidak suka programming. Dia lebih suka bikin game lebih ke game-game begitu. Jadi Kyoya susah kerja, dia menyesal ambil jurusan computer science. Nah, suatu hari dia tidur terus bangun, dia menyadari dia jalan waktu ke 10 tahun yang lalu pas dia mau pilih kuliah. Nah, dia pilih kuliah jadi daripada pilih kuliah programming, computer science, dia memilih untuk mengambil jurusan seni. Jadi dia ke kuliah yang ada jurusan seni dan di situ dia ketemu teman serumahnya. Dia tahu mereka adalah orang terkenal di masa depan. Ada suatu pelukis, ada suatu penyanyi, dan ada seorang penulis. Nah, dia belajar dari serumahnya biar di masa depan dia akan lebih gampang cari kerja. Nah, sisanya saya tidak akan spoil, jadi biar teman-teman membaca. Pendapat saya tentang novel ini adalah dia mengajar kita tentang keahlian jurusan seni karena kita ikut Kyoya pergi ke kuliah. Nah, kita belajar kayak fotografi, acting begitu, directing film. Kita dari novel ini akan sedikit mengajar kita tentang hal-hal yang begini. Terus satu lagi, dia mengajar kita pilih jurusan harus teliti, jangan sampai menyesal. Pilih jurusan lebih bagus, yang suka daripada tidak suka, biar masa depannya lebih happy begitu. Oke, terima kasih. Oke. Hanya satu buku ya? Iya, Bu, hanya satu buku. Waduh, oke. Silakan next. Ayo silakan. Wings. Yolanda masuk. Ayo, nggak ada lagi. Bagaimana ini? Anderson? Saya kirim buku kelas kemarin. Oke. Kamu berbentuk video atau gimana ini teman-teman yang lainnya di Google Classroom? Bentar. Anderson kosong ini. Kirim tapi kosong, nggak ada isinya. Charlene udah ini. Itu Brian mau masuk Zoom. Sebentar. Yolanda juga kosong. Yang ada di sini Semi, Vincent, Aiden, Winston. Oke. Siapa mau presentasi? Silakan. Karena di sini kosong ya punyanya Anderson. Oke, siapa lagi? Oh, kemarin Cheryl sudah ya. Cheryl juga sudah. Kamu kirim lagi di paling bawah ya, Anderson ya. Ayo, silakan. Kok pada diem semua? Tuh Anderson dua-duanya kosong juga. Kamu kirim kamu kirim kosong semua.
Charlene juga kosong. Alan kosong, Paul kosong. Ayo, bagaimana nih? Mau dapat nilai tidak? Oke, yang kosong-kosong ibu kembalikan saja daripada menu-menuhin GC. Oke, siapa? Ayo cepetan teman-teman. Ibu tunggu. Alan Paul kosong. Lalu Yolanda juga kosong. Ayo teman-teman. Bu, Ya, kayaknya ada beberapa yang udah kirim deh, cuman di to-do yang lain. di judul yang lain gitu. Oke, coba nanti Bu lihat. Ini Yolanda kosong juga soal. Oke, Samantha Semi. Oke, yuk kita saksikan punya beberapa teman kalian. Siang Ibu Rika dan teman-teman. Hari ini saya akan menganalisis buku, yaitu Tsubaki Buku. Buku ini adalah dari Jepang, tapi saya baca Mandarin. Ini adalah bukunya. Identitas buku pertama adalah judul Tsubaki Bukuten. Kedua, Bentarangan. Buku ini ditulis oleh Ogawa. Ketika tanggal rilis adalah di tanggal Agustus 1 tahun 2017. Yang keempat, jurnal novel ini adalah sastra. Dan alur cerita ini adalah yang campuran. Karakter utama adalah Ono, lainnya ada nenek dan teman lain. Karena disiplin nenek yang sangat ketat, Ono meninggalkan rumahnya. Setelah 8 tahun, Ono kembali ke kampung halaman yang penuh dengan kenangan masih kecil. Setelah terjadinya banyak hal, Ono menjadi memilih generasi ke-11, tokoh alat tulis Zhuang. Meskipun ditulis sebagai tokoh alat tulis, sebenarnya adalah tokoh penulis bayangan, menerima berbagai komisi surat. Buku ini menceritakan 8 cerita yang mengharukan. Ono menggunakan cara yang profesional untuk membalas berbagai surat permintaan. Setelah memikir dengan lama, Ono baru mulai menulis surat tersebut. Setiap surat, Ono akan memakai kertas warna tinta perangko yang berbeda. Dari cerita mereka, Ono belajar hubungan antara orang. Selain itu, Ono juga merasakan kekuatan dari kata-kata yang dia tulis. Dengan itu, Ono menggunakan masa-masa saat bersama neneknya. Dan akhirnya belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Kebahagiaan kecil ini memenuhi hati Ono dan menjadi motivasi untuk terus maju. Ini adalah kalimat yang saya paling suka. Artinya ada setiap orang harus saling membantu, bahkan jika mereka tidak mengenal satu sama lain. Jadi di buku ini saya belajar harus bersikaplah yang baik. Terima kasih. Wow, keren ya bukunya ya. Samantha, apakah kamu ini dalam bahasa Mandarin atau dalam bahasa Jepang nih bukunya, Samantha? Saya baca yang bahasa Mandarin. Nggak kedengeran nih Bunda, apa? Baca yang bahasa Mandarin. Oh, kamu beliin dalam bahasa Mandarin ya?
Iya. Oke, keren, 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 keren. Bagus Samantha ya. Ntar dulu ya. Oke, bukunya bagus sekali, menarik. Ya. Oke. Kita lanjut buku Semi. Semoga bukunya sama bagus juga ya. Oke. Everything. Halo Ibu dan teman-teman, hari ini saya akan presentasi tentang buku Everything. Everything adalah novel dewasa muda debut oleh penulisan Jamaika Amerika Nicola Yoon, pertama kali diterbitkan oleh Delacorte Books for Young Readers pada tahun 2015. Ceritanya mengikuti Madeleine Whittier, 18 tahun, setengah Jepang, setengah Afrika Amerika, 18 tahun, yang dirawat oleh ibu dokternya karena penyakit parah gabungan imunodefisiensi (SCID), dan karena itu tidak diperbolehkan meninggalkan rumahnya atau berinteraksi dengan apapun yang belum disanitasi. Dunianya terdiri dari ibunya Pauline, perawatnya Carla, dan buku-buku yang dia temukan nyaman, dengan ayah dan saudara laki-lakinya yang telah lama meninggal dalam kecelakaan mobil. Kehidupan Maddie berubah ketika sebuah keluarga pindah ke rumah sebelah. Dia melihat mereka dari jendela dan mengetahui bahwa keluarga itu termasuk ayah, ibu, putri bernama Kara, dan seorang putra bernama Oli. Oli berteman dengan Maddie dan keduanya mulai saling berkirim pesan secara online. Setelah itu mereka saling jatuh cinta, mengalami beberapa hal bersama, dan juga memecahkan misteri penyakitan Maddie. Terus pesan penulis dalam cerita adalah cinta adalah segalanya. Madeleine hampir menyerahkan hidupnya hanya untuk melihat Oli. Pelajaran yang menurut saya Nicola Yoon coba sampaikan kepada pembaca adalah jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru dan mengejar apa yang Anda kejar. Madeleine tidak pernah jatuh cinta dan tidak pernah pergi keluar, tetapi begitu dia melihat sesuatu yang dia inginkan, dia mengejarkannya. Dia mengejarnya. Dan ini adalah penokohan di buku ini. Pertama, Madeleine Whittier, dia ambitious, berprinsip, rela berkorban, dan penyuka novel klasik. Lalu Oli, dia peduli, ramah, misterius, dan penyuka matematika. Terus ibunya Madeleine, dia penyayang, protektif, dan setia. Terus perawatnya Madeleine, dia penyayang, rela membantu, bijaksana, dan baik hati. Novel ini menggunakan alur maju, tetapi saat akhir cerita ada sedikit alur mundur. Sudut pandang novel ini adalah sudut pandang orang pertama, yaitu penulis memposisikan diri sebagai Madeleine Whittier. Gaya bahasanya informal. Hal yang paling saya sukai tentang Everything adalah pesan yang lebih dalam dari novel ini. Gagasan bahwa cinta dan kehidupan dan petualangan berisiko, tetapi semuanya berisiko, bahkan tidak melakukan apapun sama sekali. Semuanya adalah risiko, tidak melakukan apa-apa adalah risiko. Demikian laporan saya, terima kasih. Semi, bukunya bagus. Ibu mau tanya dong, ini bukunya dalam bahasa apa? Buku aslinya? Bahasa Inggris, Bu. Ada film juga. Oh, ada filmnya juga. Kenapa kamu pilih buku ini? Karena setting Romantis ceweknya. ya?
Romantis ya? Oke, udah kelihatan ciri khasnya. Oke, sudah Ibu kembalikan. Kita lanjut ke Betty. Bentar, sini udah Ibu nilai kok nggak mau keluar ya? Sudah di return. Oke, Brian kosong. Samantha. Sudah kan? Sudah dinilai, sudah dinilai. Oke, yuk kita lanjut ke Brian, Ibu kembalikan. Kosong. Udah. Betty. Baik, kita lihat Betty. Bukunya tentang apa ini? Ya. Semuanya ini memiliki 4 paragraf, bisa secara total, dan setiap paragraf memiliki banyak judul. Kita bisa baca bagian yang kita suka. Buku ini antara sekitar pendek, kejadian dalam sedia, mungkin juga pernah di dalam di kelas kita. Misalnya berawal kita mereka kembali menjadi relawan di sekolah menengah. Anak-anak dan orang tuanya membuat sudut badan yang berbeda. Nah, ada yang bilang kalau ayahnya adalah seorang insinyur dan dia menyatakan bahwa putranya mendaftar ke Universitas Teknologi, tetapi putranya tetap melakukannya, sedangkan sebenarnya putranya suka fotografi. Saat itu hanya menulis berkata umum Musa dan habis adalah hal yang baik. Tetapi ia berkata ada juga harus menyalinnya. Mereka menulis juga menambahkan kalimat tadi, siapa yang tidak benar muda dan jahil. Muda bukan berarti harus jahil dan Yusa tidak bisa menentukan IQ. Penyesalan ada Yusanya sendiri. Oke. Ini lebih baik kita menyaksikannya, padahal anak-anak masih mencari apa yang mereka suka. Oke. Dan semakin panjang yang mereka lakukan, semakin baik. Singkatannya, ABC masih jual dari Joko. ABC kita harus dibanding dengan suara kita sendiri. Buku ini punya dalam global inspiratif. Banyak kota yang sering menyentuh apa yang saya lakukan sekarang. Banyak kebiasaan yang cenderung membuat kita sesal dan malas. Dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa segala sesuatu baru rasakan dengan tindakan kita sendiri yang akan menjadilah sukses kita sendiri. Terima kasih. Oke, keren. Betty sekarang sudah berani ya public speaking. Good. Terima kasih. Kita lanjut lagi sebentar. Ibu cek dulu.
Lanjut. Kezia. Salah. Mana tadi? Ibu, itu aku bukan pakai video, itu cuman PPT-nya. Oke, kalau begitu silakan Kezia ceritakan apa isinya ini. Ini mau di share screen atau pakai ibu punya aja? Udah, kamu tinggal ngomong aja biar cepat. Ya udah. Halo semuanya, hari ini aku akan menganalisa sebuah novel. Judul novel ini adalah A Dog's Purpose. A Dog's Purpose merupakan sebuah novel fiksi yang dirilis pada 6 Juli 2010. Pengarang novel ini adalah W. Bruce Cameron, dan novel ini adalah novel Inggris. Pada tahun 2017, buku ini diadaptasikan ke film yang diperankan oleh Josh Gad, yang juga memain Olaf di film Frozen. Novel ini menceritakan tentang satu anjing yang mana hidupnya dilihatkan dari lahir sampai akhir hidupnya, dan bereinkarnasi melalui 4 ras anjing yang berbeda. Di hidup pertama, dia tinggal bersama ibunya tanpa ada pemilik. Tetapi di satu hari, dia ditangkap oleh seorang manusia dan tidak lama dia meninggal. Di hidup kedua, dia menjadi seekor anjing Golden Retriever. Dia diculik dan ditinggal di dalam mobil hingga dehidrasi. Di situ ada seorang anak bernama Ethan melihatnya dan selamatkan dia. Ethan putuskan untuk mengadopsi dia dan menamainya Bailey. Bailey dan Ethan kemudian menjadi sahabat. Bailey menganggap menjaga Ethan adalah tujuannya. Ethan kemudian bertemu Hannah saat liburan musim panas dan ketiganya menjadi kompak. Tetapi ada seorang kawan Ethan yang iri dan membakar rumah Ethan. Ethan terjatuh saat menyelamatkan diri. Ethan sebagai atlet dicabut dan ia merasa depresi. Setelah itu Ethan masuk kuliah dan keduanya berpisah. Bailey semakin tua dan akhirnya meninggal. Tapi Bailey tahu tugasnya belum berakhir karena Ethan masih sedih. Ia pun menjalani reinkarnasi lagi. Di hidup ketiga, dia menjadi anjing polisi bernama Ellie. Dia membantu seorang polisi yang bernama Jacob, tetapi pemiliknya merasa kesepian karena istrinya telah meninggal. Dan di hidup terakhir, dia diadopsi oleh seorang pencandu narkoba. Dia tidak pernah diajak jalan-jalan, hanya di luar rumah aja. Karena itu, dia akhirnya dilepaskan. Dan kalau mau tahu cerita lengkapnya, bisa baca buku ini atau nonton filmnya. Ya, filmnya bagus. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Ika juga sudah nonton filmnya, bagus sekali ya. Terharu ya. Oke, terima kasih. Siapa ini menunggu 2 orang? Baik, terima kasih Kezia. Bentar ya. Kembalikan supaya tidak jadi menumpuk. Kisha, silakan Kisha ya. Oke, Ibu share screen Kisha. Menghitung bintang. Silakan Kisha. Ini video apa PDF? Oke, silakan Kisha. Kisha. Ibu. Ya? Wifi dia kayaknya lagi jelek deh. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih. Aiden. Ya, siap-siap Aiden. Lalu Joanna. Aiden bukunya ngeri sekali. Rangers. Ya.
Ini video apa PPT? Oh, PPT Rangers. Edit ya. Kayaknya mereka udah pernah baca ini. Ya kan, Aiden? Jadi saya harus share screen nggak? Nggak usah. Langsung aja langsung. Supaya Oke. Selamat sore. Hari ini saya akan presentasi tentang buku ini, yaitu Ranger's Apprentice: The Ruins of Golan. Buku ini ditulis oleh John Flanagan dan diterbit saat 1 November 2004. Novel tersebut jananya adalah buku fantasi dan ini buku untuk remaja. remaja ya. Di dalam buku ini alurnya adalah alur yang maju dan latarnya adalah di sebuah negeri fiksi yang namanya Araluen. Temanya adalah tokoh utama terpilih untuk menjadi ranger dan dia harus belajar, dia harus melatih menjadi ranger. Buku ini sudut pandangnya adalah di sudut pandang pertama, jadi buku ini ditulis dari mata tokoh utama. Di buku ini ada 4 tokoh yang penting. Tokoh utamanya adalah Will Chitty. Dia adalah yatim piatu yang dipilih oleh sebuah ranger untuk menjadi muridnya. Kedua adalah Hope O'Kellick. Dia adalah ranger tersebut. Dia menjadi pembimbing Will. Penjahat utamanya adalah Morgarath. Ingin menjadi Raja Araluen, tapi dulu dia gagal, jadi kali ini dia ingin mencoba lagi. Tokoh penting keempat adalah Horace Outman. Saat kecil dia bermusuh dengan Will, tapi setelah sebuah dia menjadi temannya Will. Novel ini ditulis oleh pengarangnya untuk anak-anaknya. Habis itu cerita novel ini kira-kira adalah Will Chitty itu dipilih oleh Holt untuk menjadi apprentice-nya dia, untuk menjadi ranger. Mula-mula dia kesusahan karena menjadi ranger di cerita itu susah. Tetapi setelah Morgarath itu mengirim musuh untuk membunuh raja, dia harus mencoba menghentikan mereka. Saya sudah selesai. Terima Apa kasih. kamu ambil buku ini? Apa tema ini? Buku ini. Ini buku pribadi atau kamu pinjam di perpustakaan atau bagaimana? Saya waktu itu beli di toko buku. Oh gitu. Oke, terima kasih. Berarti punya sendiri ya? Ibu, Ya. Ya. Kisha di waiting room, Bu. Kayaknya tadi dia habis itu udah coba masuk lagi. Iya, udah Ibu dilihat sebentar ya. Oke. Yuk satu lagi, nggak apa-apa. Tapi Kisha udah Ibu iniin kok. Bentar ya. Oke. Yuk. Sekarang Joanna.
Halo selalu dengan sikap berani kita. Halo semuanya, buku ini berjudul Rumah Tempat Saya Meninggal Sebelumnya. Ngeri. Dan penulisnya adalah Higashino Keiko. Temanya adalah pemeran utama dalam cerita selalu tidak bisa mengendalikan diri untuk memukul putrinya, sehingga dia mulai ragu apakah itu terkait dengan pengalaman masa kecilnya. Mungkin dia telah kehilangan semua kenangan masa kecil sebelum sekolah dasar. Jadi dia menghubungi mantan pacarnya dan pergi ke sebuah rumah tua berusia 23 tahun untuk mencari kenangan. Lalu mereka menemukan beberapa barang di rumah tua itu. Dengan semakin banyaknya petunjuk, mantan pacarnya berspekulasi tentang kebenaran dan menemukan bahwa rahasia yang tersembunyi di dalam rumah dapat membahayakan si wanita ini. Tetapi pada akhirnya pemeran utamanya itu ingat semua tentang masa kecilnya. Pemeran wanita adalah seorang anak yang kehilangan ibunya sejak kecil dan disiksa oleh ayahnya pada saat yang sama. Untuk melawan pelecehan ayahnya, kakaknya si wanita ini akhirnya memutuskan untuk membunuh ayahnya, tetapi gagal melarikan diri. Putri pelayan itu juga terbakar sampai mati. Kemudian, pemilik rumah meminjam identitas putri pembantu untuk melanjutkan hidupnya. Menurut saya, apa yang ingin disampaikan buku ini adalah tidak semua orang bisa beruntung itu. Setiap orang memiliki masa lalu yang sudah mati. Hanya dengan menghadapi masa lalu dengan sikap berani, kita bisa lepas dari kabut masa lalu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Kembali kasih ya. Keren Yolanda ceritanya ya. Itu ceritanya cerita misteri ya Yolanda ya? Iya. Dalam bahasa Jepang? Bukan, Mandarin. Oh Mandarin, kirain gue baru bahasa Jepang gitu. Oke, sedih ya dari temanya aja. Endingnya itu gimana? Sedih atau bagaimana? Endingnya bukan sedih, tapi bahagia. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Coba Ibu cek kembali. Katanya ada di